اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari silsilah fikih seputar Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui tentang hukum menelan ludah yang ada. Ya, berikut ini permasalahan atau hukum menelan ludah orang lain. Menelan ludah orang lain. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhazzab, kesepakatan para ulama bahwa kalau dia menelan ludah orang lain maka dapat membatalkan puasanya. Berikutnya, bagaimana hukum menelan dan memakan makanan, sisa-sisa makanan yang ada di antara gigi. Pendapat jumhur bahwa mayoritas para ulama dia dapat membatalkan puasa karena dia sesuatu yang dianggap makan. Kemudian seorang dapat menjauhi dan tidak melakukannya. Ketiga, tidak ada hajah kondisi yang membuat dia butuh untuk menelan hal itu. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Walaupun Imam Abu Hanifah menyatakan tidak membatalkan. Tapi yang benar, ini membatalkan dengan 3 alasan di atas. Baik. Berikutnya, hukum meletak makanan di mulut untuk mencicipinya. Hukumnya boleh. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm, Syekhul Islam, Al-Allamah Ibnu Baz, dan para ulama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, di mana beliau menyatakan la ba'sa an yatata'am as-sha'ib min al-qidr. Tidak mengapa orang yang sedang berpuasa mencicipi makanan yang ada di dalam belanga selama tidak sampai ke lambungnya. Hal itu dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Berikutnya, hukum menelan dahak. Sebelumnya telah kita ketahui hukum menelan ludah. Menelan dahak disebutkan oleh para ulama. Sebagian para ulama menyatakannya dapat membatalkan puasa. Sebagian yang lain menyatakan tidak membatalkan puasa. Namun jauh lebih tepat dikatakan dia dapat membatalkan puasa apabila dia menyengajakannya dan setelah keluar ke dalam mulut. Walaupun sebagian yang lain menyatakan tidak membatalkan karena dia tidak dinamakan makanan dan masih sesuatu yang berada di dalam mulut. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun kesimpulan dari itu, lebih baik seorang yang sedang berpuasa menjauhi perkara yang demikian. Berikutnya permasalahan apabila dia berkumur-kumur ketika berwudu tanpa sengaja airnya masuk ke perut atau ke lambungnya, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Para ulama menjawab bahwa hal ini tidak membatalkan puasa karena hal itu bukan karena kesengajaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat kelima, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa atas kalian terhadap dosa yang kalian lakukan dikarenakan tak sengaja. Ya, akan tetapi dosa itu sesuatu yang disengajakan. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Hasan Al-Basri, dan yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, apa hukum menggunakan infus? Ya. Apakah infus dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Al-Imam Ibnu Baz dan ulama yang lain menfatwakan apabila infus tersebut tujuannya sebagai pengganti dari makan dan minuman, maka ini dikatakan dapat membatalkan puasa. Adapun kalau jarum yang digunakan tersebut bukan sebagai bentuk pengganti makanan dan minuman, cuma hanya saya mungkin mengalirkan darah, maka ini tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Berikutnya, apakah memasukkan obat melalui dubur seperti obat anak yang sedang step dapat membatalkan puasa ataukah tidak? Pendapat mayoritas para ulama, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan ini pendapat mayoritas para ulama, sebagian mereka menyatakan dia dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bisa sampai ke lambung.
namun pendapat yang kuat, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Imam Malik, Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz, bahwa itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak dinamakan makan dan minum secara bahasa dan secara uruf, dan tidak ada dalil di sana dan juga tidak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bahwa kaedah batal tidak batal itu bila sampai ke lambung. Ini pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.